lagi live stream begini karena itu adalah senjata rahasia mereka. Dan kali ini Pale keluar, cuman combo bucin juga berbahaya banget ini ya. Ada Cecilian dan juga Carmilla. Ternyata Carmillanya di samping. Berarti ini Carmillanya cuma nahan, ngeharas tipis, team fight. Malah Carmillanya ini yang jadi tanknya, Pak Pul. Ngerti nggak? Jadi Carmillanya kena damage, dia kuat, sedangkan nanti si Rasinya bakal bisa macul-macul ke arah belakang. Dan tentu kita bakal masuk ke game yang ketiga. Kali ini masih dengan Alter Ego versus Onyx Esports. Dan buat kalian Sobat Onyx dan juga Alter Champs, langsung aja di like, di share juga. Dan kasih tahu ke sanak saudara semua komplotan, gebetan, geng, mantan, semua segala macam. Kalau misalnya MPL masih di match yang kedua. Iya, ini dia Udil dengan Pale ya. Namun untuk red buff langsung gas aja daripada sikat lagi seperti di game yang pertama. Mereka mendapatkan kerugian di early game. Sementara Boots di bawah dengan Carmilla-nya, lucu banget pakaiannya. Awas keinjak selendang sendiri, tapi anti-match benar-benar menguasai lane-nya. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Pai udah setengah darah sedangkan Boots bakal mengganggu pergerakan. Dan lihat Boots sudah level 2 kali ini. Dia nggak takut dengan adanya Ahmad, sedangkan di arah mid lane Leo Murphy dengan stiker-stikernya Pai mau mukul mundur para pemain dari tim Onyx yaitu anti-match. Iya, anti-match dengan Balmonnya. Tapi untuk blue buff, ternyata Rasi udah melihat dari kejauhan dengan membawa kapak naga geni 212-nya tuh ya. Aduh. Oke, Sally Boy berhasil mendapatkan satu buah blue buff-nya juga. Tapi kali ini kalian bisa nonton MPL bareng sama Danki, Baby Serak dan juga Onyang sana juga ya. Pertama langsung berhasil didapatkan. Kali ini Sanska berhasil mendapatkan red buff-nya. Lihat Retribution Israel from Sally Boy. Sally Boy bakal membalikan keadaan kali ini, lihat bakal coba dipukul dengan ada combat virtual tapi masih bisa dihindari dan gak ada puncher. Sally Boy dan Miracle Boy akan cover spot. Masih ada puncher. Puncher save the day. Ahmad harus mundur dan Sally Boy terperangkap kali ini, bakal coba di dive in harusnya. Sally Boy nggak bisa kemana-mana dan first blood didapatkan oleh tim Onyx Esports. Iya, tapi Sally Boy masih punya kesempatan untuk bisa balik lagi ke base-nya. Mengorbankan Ahmad yang harus menjadi tameng di bagian belakang. Tapi setidaknya ada satu red buff yang berhasil diambil. Sebuah keuntungan untuk Alter Ego. Tapi di bagian atas, Pai udah level 4. Tapi anti-match belum. Yes, benar banget. Dan anti-match sudah level 4. Pai lebih memilih untuk mendapatkan satu buah jungle. Dan kita lihat di sini. Lihat benar-benar punchernya yang menyelamatkan hari dari seorang Sally Boy. Sally Boy itu kalau dia tersenggol sedikit sama anti-match saja, itu dia bisa kerugiannya banyak banget. Dua buff hilang, tapi lihat Rasi bakal coba diamankan dan Sally Boy dengan puncher yang berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Boot menuju ke arah Sally Boy dan Miracle Boy. Dan lihat one last hit masih bisa dihindari dengan ada puncher dan ternyata satu buah poin didapatkan oleh seorang Onyx Esports. Iya, baik banget. Boots dengan jempol dan crown yang ada di atasnya. Wow, mendapatkan Sally Boy harus menjadi korban kali ini. Tapi blue buff untuk Onyx Esports sebentar lagi akan respawn. Tapi Ahmad di bagian bawah memberikan sebuah gangguan. Dipacul langsung oleh Rasi, dikapak begitu aja. Dan lihat di sini Ahmad masih berada di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx mereka lebih fokus lagi, nggak mau terlalu barbar seperti game sebelumnya. Rasi mau coba memberikan damage terhadap seorang Murphy. Murphy udah level 4, udah ada The Way of Dragon kali ini. Para pemain dari tim Alter Ego masih sabar, tidak mau terlalu terburu-buru Pak Pulung. Iya, blue buffnya sekarang udah respawn, tapi Murphy masih mencari, masih dipacul. open badan banget. Satu hit terakhir, untungnya masih ada Jet Kundo, masih ada Sunpo, selamatlah dia Ji. Masih ada Sunpo dan kali ini Sally Boy bakal coba diambil blue buff-nya tapi berhasil diamankan. Dan nanti match dari top lane berhasil clear minion dengan cukup cepat dan melakukan rotasi. Sedangkan Ahmad gak berhasil mendapatkan red buff milik seorang Sam. Iya, berada di bagian bawah, tetap clear minion, tapi Ahmad udah zoning aja, udah melihat ya. Harus hati-hati, tapi ketahuan posisinya udah ke spot di mana Boots tadi lewat. Sans pun belum bisa begitu memaksakan kita lihat di sini anti-match bakal memasangkan keadaan langsung menuju ke arah belakang Ahmad dan langsung diamankan dengan Retribution. Rasi dengan combat ritual yang menuju ke arah seorang Sally Boy. Bakal coba dipaksakan keadaannya Boots di sana, langsung ada penta-penta dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Anti-match di sini tumbang. Oh my god. Iya, hilang sudah, tapi Leo Murphy masih ingin lebih, hanya saja di mid lane-nya udah mendapatkan gangguan yang cukup banyak. Udah ada Sanguine Claw, tapi kali ini langsung aja dikeluarkan untuk Tonrosnya. Berhasil untuk menyelamatkan diri apabila tadi terkena oleh Sanguine Claw, tertarik, kehilangan momen sih mereka. Bener banget, tapi punchernya lagi-lagi dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy dan Pai di arah top lane cukup perkasa. Sally Boy kali ini sudah berhasil mendapatkan
2 poin dengan 2000 gold, sedangkan dari Suns masih dengan 1900 dan lihat Rasi bakal coba dipaksa dan dia nggak bisa bergerak cukup banyak kali ini Pak. Iya, bad hit pun harus dikeluarkan aja guna untuk memberikan sebuah hit, tapi kali ini setengah lapangan basket tadi terlihat langsung bisakah untuk Balmonnya menyelamatkan diri, masih ada minion, tapi di bagian belakang Rasi mencoba untuk nge-backup, Balmonnya pun harus hilang, tapi Vale begitu mengganggu, begitu membantu timnya untuk mendapatkan 2 orang di bagian atas. Yes, benar banget. Sedangkan di arah bottom lane Ahmad dan juga Boots bakal lebih fokus untuk one by one situation kali ini. Boots masih cukup perkasa kali ini dengan emblem supportnya. Sedangkan Suns bakal coba untuk membantu pergerakan Ahmad harus mundur. 1 kali panah asmara dan tertancap. Seorang Ahmad masih bisa perkasa kali ini di arah bottom lane. Oke, dan 1 Mountain Shocker pun langsung dikeluarkan. Terlihatlah posisi dari Leo Murphy yang tadi masuk di dalam bush. Perlahan-lahan mengendap-endap mencari core utama dari Onyx Esports guna langsung di take down. Tapi untuk mid lane-nya ada Drian, Rasi yang udah bersama-sama. Ada 1 Cyclone Swap juga yang dikeluarkan oleh Anti-Match. Iya, udah ada Clock of Destiny dimiliki seorang Udil. Kali ini damage-nya bakal perkasa banget dan lihat. Oke, di arah bottom lane masih aja nggak ada yang baku hantam, nggak ada yang tumbuk-tumbukan. Silakan di arah top lane, mau coba tumbuk-tumbukan, batu hantam. Dilihat di sini, tengok Anti-Match bakal coba dibantu oleh seorang Rasi dan ternyata Pai harus mundur. Udah ada Inferno, 3 versus 1. Apakah Pai bakal bisa menang? Dan yang tujuan adalah seorang Suns. Gak peduli Purifier dikeluarkan dan lihat Pai terlalu perkasa dan langsung di lethal counter ditumbuk palanya dan harus hilang. Ternyata di sisi mid lane, Windstorm dan juga Wineblade yang gak berhasil menumbangkan seorang Brian di arah mid lane. Kuat banget, tamu seorang diri digas 3 orang kayak gitu, masih ada beberapa second di mana dia bisa bertahan dan HP-nya emang benar-benar kurangnya dikit banget. Kecuali emang lethal counter yang langsung nge-burst damage-nya tadi langsung nyebar dengan paculan sejuta umat lah itu pokoknya ya. Itu tadi kalau misal Leo Murphy dapat Suns gak punya Purify itu ya harus dipakai di arah atas. Tapi dipakai dari top lane, tapi lihat Ahmad bakal coba dipaksa, ada Sangun Claw, Rasi dipacul kali ini Ahmad tapi masih bisa selamat, masih bisa kabur, ternyata lethal counter, tiba-tiba Anti-Match dengan flickernya bersama muter-muter, masih ada Prosper Shield, tapi ternyata Pai save the day, berhasil menyelamatkan seorang Ahmad Paungsi, Pai, benar-benar permainan yang luar biasa, tidak salah Alter Ego menaikkan seorang Pai dari MPL ke arah MPL. Iya, Pai dengan tamusnya begitu kuat, begitu Spartan, tapi untuk FTC sudah diambil oleh Seliboy, 4 poin kill sudah diambil. Sementara untuk sekarang Pai dengan Imperial dikeluarkan Vale, ada Udil bagian belakang, lethal counter, bisakah Suns bertahan? Sedikit lagi HP-nya dan Suns pun harus masuk ke dalam pusaran angin. Lihat tadi Windstorm luar biasa dari seorang Udil berhasil menumbangkan seorang Suns dan gak bisa kemana-mana. Suns sudah terpick off 2 kali di sisi lain, Seliboy dan Miracle Boy juga ditumbangkan. Udil, Wineblade-nya, ini ada pertarungan antar saudara tapi Leo Murphy membantu. Tidak boleh kau menyenggol Udil tersayang Anti Mage. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada flicker tadi yang dikeluarkan, 1 hit terakhir dan hilang sudah Udilnya. Leo Murphy mencoba untuk menyelamatkan Udil tapi ternyata Anti-Match juga punya pasukan. Ada Hokage dari sisi Onyx Esports yaitu Drian. 1 kali tamparan bad impact langsung menghantam dada seorang Udil dan baku hantam di arah top lane dimenangkan oleh tim Onyx Esports. Ini bahaya banget, puteran yang lebih bahaya dari angin malam bisa menyebabkan angin duduk, angin apalagi semuanya. Dan untuk sekarang gila banget pertarungannya, saling culik menculik. Tapi jauh di bagian tengah kalau kita lihat dari minimap ya, udah perlahan ingin masuk untuk menculik 1 player dari Onyx Esports. Bener banget, udah ditumbuk kali ini. Lihat Anti-Match, dia benar-benar momentum selalu pas untuk mendapatkannya. Sedangkan Turtle di bawah belum dicolek, Pai masih fokus untuk mendapatkan jungle yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Bisa dibilang untuk di game yang kedua kali ini dari kedua belah pihak 50%. Mereka dari point kill sama, dari gold tidak berbeda jauh. Sanguine Claw dan juga bad impact, lihat 1 kali tamparan. Leo Murphy langsung tersadarkan dari semua relax yang ada di dalam semak-semak. Iya, tapi tetap ya kalau ini dibawa ke late game akan bahaya banget. Mereka punya 2 jaminan hari tua untuk Onyx Esports-nya loh. Ada Yisansin dan juga ada Cecilian. Semakin tinggi stacknya, buset dah. Sekali nompo hilang 1 kecamatan, Pak. Pak Pulung udah pernah lawan Vale di late game belum? Jarang ketemu malah. Dia belum lihat Vale di late game.
Satu kali tamparan ternyata Sally Boy harus dihilangkan dan ternyata Udil berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Tapi lihat di sini tumbuk palanya ke arah seorang Ahmad tidak berhasil dan Udil masih survive. Sans mencoba untuk memancing tapi lihat ultimate mengejar ke orang Udil. Oh my god, ya ampun ini bencana dari para pemain dari tim Alter Ego. Mereka masih bertahan yang cukup kuat dari mid lane. Iya masih kuat banget sementara Sans gak bisa memaksakan keadaan di bawah. Wave minionnya udah semakin rame lagi, saling pukul-pukulan aja untuk wave minion yang ada di bottom lane yang bisa di-convert menjadi poin-poin gold. Tapi untuk Ahmad juga sama, memiliki job desk untuk langsung membersihkan wave minion. Pale di late game 40. Gimana? 4 item core. Ya, ini ya, Sans mau pakai Purify sekalipun meleduk 2 Rwako, Pak. Percaya sama saya, Pak. Ini Windblade-nya atau nanti ada Windblow-nya, buset semua Windstorm-nya apalagi itu bakal buar. Ini dia efek angin yang dikeluarkan, pokoknya akan langsung mengalahkan angin duduk, angin puting beliung ataupun angin apalah ya. Angin topan, angin ini, angin itu kalah semuanya Vale. Tapi kita lihat aja apakah nanti di late game bisa dipertontonkan juga oleh arah seorang Rasi. Tapi kali ini ternyata anti-match kalau udah mulai nge-cutting kayak gini, tandanya anti-match bakal ngasih space untuk tim Onyx Esports. Lihat, anti-match sudah nge-cutting kayak gini, dia bakal coba dikejar dan bakal ada space untuk Onyx Esports dan ternyata Rasi, Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan apapun. Kali ini lihat Sally Boy harus mundur, damage terlalu besar. Ada seorang anti-match, datang counter dan langsung dipacul bakuan tapi tumbuh palanya. Ahmad di garis depan masih mencoba untuk bertahan. Leo Murphy gak punya damage apa-apa dan Ahmad harus mundur. Oh my god, ya ampun. Lihat Alter Ego, mereka kehilangan 2 playernya dan ini bencana. Ada blue buff yang muncul, Alter Ego mereka bakal kehilangan turret di arah mid lane. Benar sekali, namun kali ini Rasinya udah nge-backup aja. Tapi untuk Tamus gak mau maksain keadaan, dia mundur lagi menunggu teman-temannya respawn kembali dan warnya kepisah. Jadi ya tadi Pak ada satu di mid dan juga Esmeralda yang mendadak dia langsung hadir yang bisa dibilang agak cukup telat. Tapi malah Ahmadnya menjadi korban yang selanjutnya. Waduh, sayang banget. Concentrate energy udah dimiliki seorang Boots kali ini Pak Pulung ya. Dan lihat para pemain dari tim Alter Ego, mereka harus sabar sedikit untuk membawa game ini ke arah late game. Dan di sisi lain mereka harus sadar juga kalau misalnya Yusin Sin dari seorang Sas ini bakal sakit banget di arah late game nanti. Dan Leo Murphy benar-benar harus bisa memfokuskan dirinya untuk mendapatkan seorang Sans dan Udil yang harus nge-trigger Purify yang dimiliki oleh seorang Sans. Dan lihat Sanguine Cloud-nya udah cukup sakit, anti-match bakal coba dipaksa. Pai bakal hanya untuk memukul mundur dan Leo Murphy membuka vision untuk para pemain dari tim Alter Ego di arah top lane. Sedangkan Boots di arah bottom lane lebih memilih untuk melakukan clearing minion dengan cukup cepat. Oke, sebenarnya itu udara Phantom Execution tadi dikeluarkan tapi masih selamat. Rasi di depan sana udah kehilangan begitu banyak SP dan Rasi pun udah hilang. Tapi ternyata pertempuran terjadi di 2 tempat yang berbeda. Oh my god, setengah lapangan basket tercipta dan mengakibatkan satu orang langsung menghilang. Ya tapi itu Sally Boy. Ini seorang Onyx Esports kehilangan seorang Satya dan luar terbuka sangat bebas. Sedangkan itu Alter Ego pun kehilangan Sally Boy, pertukaran yang cukup adil walaupun Onyx kehilangan 2 playernya tapi it's okay. Mereka masih bisa menahan dari tim Alter Ego supaya tidak melakukan load dan kita bakal lihat replaynya. Ini bagus banget ketika Sally Boy mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin tapi punchernya di belakang sana anti-match pas banget. Sebenarnya Wildstorm dari Udil udah bagus banget nahan Boots dan juga anti-match tapi ternyata level counternya nggak bisa diapa-apain lagi dan Leo Murphy kalau tumbang ini bahaya banget dan lihat bakal coba dipasang. 1 buah bad impact membuat Leo Murphy harus tersungkur lemas di arah semak-semak. Dengkulnya tak berdaya di semak-semak. Tidak berdaya lagi Pak, terikat ranting ditabrak oleh komunitas kelelawar Pak ya. Langsung aja punggungnya bolong-bolong tertunduk lemas nggak kuat lagi Sester dan naik juga. Oke, one by one situation di arah top lane. Pai menuju ke arah seorang anti-match tapi masih perkasa dari seorang Pai dan item ini dimiliki. Kita bakal lihat Sally Boy bakal ditumpahkan lagi. 1 kali tumbukan kepala The Power of Fighters dari seorang Rasi. Dan lihat Boots berhasil menyelamatkan dia tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Shutdown didapatkan oleh seorang Udil. Oh my god. Brian pun harus hilang sekarang. Ahmadnya masih selamat, bisa melakukan kembali rotasi kemanapun dia ingin pergi. Tapi untuk Alter Ego udah 6 kali Sally Boy menjadi korban. What happened with Sally Boy? Keadaannya benar-benar dikunci. Bukan what happened with Sally Boy tapi lihat fokus banget langsung ke arah seorang Rasi. The Way of Dragon bakal coba dipasang tapi ternyata itu adalah useless. Gak berhasil mendukungkan Rasi. Sedangkan Rasi masih perkasa. Saat sudah datang kali ini. Yang jadi masalah adalah semua mata tertuju pada Sally Boy. Kali ini anti-match dia tidak terlalu birahi terhadap seorang Udil. Dia tahu ketika Udil tumbang masih ada Sally Boy. Dan ketika dia tumbangin Sally Boy semua Alter Ego sedikit lumpuh. Sedikit pincang pergerakannya.
Ini dia core utama dari Alter Ego, benar-benar menjadi incaran yang gak mau lepas sekalipun. Udah ada tetas tadi antara Ahmad dan juga Sans. Berada di bagian atas, ultimate belum bergeming. Dia masih memutar-mutar aja dengan Cyber Wave-nya. Berhadapan dengan Payen menggunakan Tamus. Tapi ada Leo Murphy dengan menggunakan Jel masih bersembunyi di dalam perumputan. Hati-hati, ada rumput yang bergoyang nanti ya. Dari Alter Ego mereka harus memancing Sansi dengan adanya Purify-nya. Itu Udil yang bakal menjadi satu titik cerah, dan tapi ternyata di sini ada satu buah red buff yang diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini bencana banget untuk tim Alter Ego, karena kalau Alter Ego kehilangan game ini mereka juga tidak akan mendapatkan poin apapun, dan malah Onyx yang masih berada di atas lagi. Iya, Onyx yang akan semakin terbang jauh lagi. Tapi untuk Leo Murphy masih bisa mengelak dari Sanguine Claw yang dikeluarkan oleh Drian menggunakan Cecilian. Tapi Anti-Match hampir terkena sebuah garis angin yang bisa mengakibatkan masuk angin tadi ya. Bukan hanya itu aja, lihat di sini Leo Murphy bakal di garis depan, dan ternyata ada Ahmad di sana. Saat sudah ada Purify, udah terpancing oleh seorang Ahmad. Kali ini bakal berbahaya banget untuk tim Onyx Esports kalau mereka tidak bisa memposisikan diri mereka dengan baik. Kenapa? Karena Leo Murphy bisa nge-kick seorang Sans, dan kalau Sans terpick off di menit 15 seperti ini bakal menjadi bencana banget untuk tim Onyx Esports. Iya, itu darahnya sampai putih semua, tapi Cecilian harus menjadi korban kali ini, nggak bisa lagi. Ahmad, bisakah dia membantu teman-temannya dan menjadi benteng utama? Oke, kali ini kita lihat Boots masih bisa bertahan, dan ternyata Ahmad dengan cepat double kill dapatkan one from karena seorang Sans, dan oh my god, Sans still survive, tapi para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 3 playernya, dan ini bencana untuk Onyx Esports. Lihat, akankah bakal coba di dive? Sans tersisa berdua dengan seorang Rasi. Para pemain dari tim Alter Ego mereka lebih fokus untuk melakukan endgame sepertinya 40. Lihat, Seliboy bakal mengarah ke arah seorang Sans. Rasi bakal fokus banget. Dan ternyata dua yang ke arah seorang Sans dan langsung difokus dan disenten. Oh my god, ini bencana. Onyx Esports dengan White Monster Udil bersama kawan-kawan masih memiliki kesempatan di game yang ketiga. Alter Ego take the game to 1-1 Alter Ego versus Onyx. Wow. Sudah aku bilang sebelum war, di menit 15 kalau ada yang terpick off, ada yang satu kali melakukan kesalahan, semua bakal bisa berbalik. Pasti tanya Profesor KB. Kalau di menit 15 itu bahaya banget, karena pertama respawnnya udah lama Pak. Iya, minionnya udah dekat. Mereka udah punya item udah gede-gede untuk menuju ke arah late game. Ini mempertahankan posisi